bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pra Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi seorang ustadz di mana dia mengatakan bahwasanya di Al-Quran tidak disebutkan untuk sholat 5 waktu. Bahkan bapak ini mengatakan sholat itu di Al-Quran hanya disebut untuk 3 waktu. Mari kita simak dulu untuk videonya. Bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nah, kalau memang itu pernyataannya, tidak salah. Memang di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Subhanallah, bapak ini terlihat seperti seorang ustadz, tapi beliau ini menyatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak dianjurkan di dalam Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Kita lanjut lagi. Justru yang ada adalah perintah sholat dalam 3 waktu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang berbunyi, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laini wa qur'an al-fajri. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Lakukan sholat saat matahari di atas, tergelincir hingga terbenam, kemudian saat fajar menyingsing. Itu menunjukkan ada 3 waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kebanyakan orang umat Islam punya pandangan yang mungkin terlihat berbeda atau lebih detail tentang batasan waktu sholat. Nah, karena itu perlu diperjelas apakah sholat itu dilakukan dengan 5 waktu ataukah sholat itu dilakukan dalam 3 waktu. Allahu Akbar. Bapak ini malah menyebutkan bahwasanya anjuran sholat itu hanya 3 waktu di dalam Al-Quran. Dan bapak ini hanya berpatokan kepada Quran surat ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Dari penampilan dan cara bicaranya, bapak ini terlihat seperti ustadz. Seharusnya bapak ini cari tahu dulu surah-surah yang lain tentang anjuran sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Jangan bicara terlebih dahulu di depan umum, hanya membuat statement atau perkataan yang bisa membingungkan bagi kita yang awam. Dan berikut ini penjelasan Ustadz Hadi Hidayat tentang anjuran sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Berikut penjelasan detailnya, mari kita simak. Dan ditemukan, buktikan dan ditemukan. Buktikan apakah ada waktu sholat dalam Al-Quran? Ada dan ditemukan. Inilah jawaban ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada rekan-rekannya, koleganya, waktu-waktu sholat itu telah nampak ada dalam Al-Quran, terbaca dengan jelas. Maka sahabat bertanya, Aina, bisa nggak ditunjukkan? Di mana itu? Maka beliau katakan seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna kata beliau maghrib, tusbihun subuh, wa asyiya wa hina tudhirun. Asyiya menunjuk kepada waktu asar, tudhirun menunjuk kepada waktu zuhur. Dan isya'nya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58 itu min ba'di salatil isya thalathu awrat. Kita ketemukan di situ subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau Anda ingin detilkan lagi, kita temukan detilnya. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail. Sahabat Pra Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, semoga dari penjelasan Ustadz Hadi Hidayat ini sudah jelas bahwasannya perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu sudah ditulis di dalam Al-Quran.
Dan semoga juga dari penjelasan tadi menjadi penyemangat kita untuk menjalankan sholat 5 waktu dan menghilangkan keraguan kita dari tafsiran-tafsiran yang hanya diambil dari sepotong ayat seperti Bapak tadi ucapkan. Sahabat pramuslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat dari video ini. Mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.